Selamat pagi, Yang Mulia para pemimpin ASEAN. Selamat datang di KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Indonesia. Saya ingin menyambut Yang Mulia Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dan Yang Mulia Sonsai Spendon, Perdana Menteri Laos, dan juga Yang Mulia Taur Matan Ruak, Perdana Menteri Timor Leste. Selamat bergabung di keluarga ASEAN. Para pemimpin ASEAN yang saya hormati, saat ini ekonomi global belum sepenuhnya pulih. Rivalitas semakin tajam. Dinamika dunia semakin tidak terprediksi. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton? Apakah ASEAN hanya akan diam? Serta apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan? Saya yakin kita semuanya percaya ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya, persatuan. Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan. Kita punya aset kuat sebagai epicentrum of growth, ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata dunia, bonus demografi, dan kestabilan kawasan yang terjaga. Sehingga ke depan ASEAN harus semakin memperkuat integrasi ekonominya, mempererat kerjasama inklusif, termasuk implementasi RCEP, dan memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Mari bekerja keras menjadikan ASEAN Matters epicentrum of growth. Dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka. Presiden Joko Widodo atau lebih mesra disapa Pak Jokowi ini sebenarnya dikenali oleh rakyat Indonesia sebagai seorang pemimpin yang berjiwa rakyat, yang mana beliau seringkali melakukan aktiviti untuk bermesra dan juga bersama dengan penduduk-penduduk di sekitar Indonesia ini. Dan hari ini kami berkesempatan, berpeluang mengikuti beliau sendiri untuk bersama-sama menyantuni masyarakat di kawasan Pasar Tanah Abang ini. Jadi Tanah Abang ini adalah pasar tekstil, pasar pakaian, pasar garmen yang terbesar di Indonesia. Untuk itu alhamdulillah senang banget bisa ketemu langsung sama Pak Jokowi. Jadi banyak pembelinya juga, jadi rame di gedung Blok A sama Blok B. Seluruh produksi, produk-produk, pakaian-pakaian dari seluruh Indonesia semuanya berkumpul di Tanah Abang. Negara Asia itu biasa kan pada datang dulu ya. Sekarang belum, kalau bisa sih udah mulai datang lah ke Jakarta, ke Tanah Abang gitu. Jenguk-jenguk pasaran di Tanah Abang gitu. Dia juga mau bergaul dengan rakyat-rakyat kecil gitu. Jadi masih enak dia orangnya. Cukup 5, 6. Sudah cukup.
Bila keadaan ataupun situasi setiap kali Bapak Presiden turun menyantuni rakyat setempat, di mana beliau memang sangat-sangat mesra dan kebanyakan dalam kalangan rakyat ini memang menanti-nantikan kehadiran beliau. Beliau sangat dan merendah diri, tidak ada jarak di antara diri beliau sendiri bersama dengan rakyat, dan apa yang paling menarik perhatian saya, beliau sendiri akan memanggil dan mengambil gambar bersama dengan masyarakat setempat. Presiden Joko Widodo masih berada pada tahap tertinggi, mencecah 80% menerusi tinjauan pendapat Lembaga Survey Indonesia LSI. Banyak yang telah dilakukan dalam mentransformasikan republik berkenaan daripada aspek ekonomi dan kebajikan rakyatnya. Lihat sahaja Jakarta. Selain menjadi pusat kewangan dan pentadbiran, bandaraya berkenaan kini tampil segar dengan jaringan pengangkutan awam yang moden selain peluang pekerjaan yang banyak. Dalam temu bual eksklusif bersama TV3, Presiden ke-7 Indonesia itu menekankan kesungguhan politik beliau dalam mensejahterakan lebih 276 juta rakyatnya. Dari Istana Merdeka di Jakarta, kru TV3 termasuk wartawan Fiza Sabjahan dibawa bersama kedua pusat beli belah yang terkenal di bandaraya berkenaan. Pasar Tanah Abang dan Gedung Sarinah kini berwajah baru selepas naik taraf kerana ia merupakan pusat dagangan yang melibatkan rakyat biasa. Nyata, usaha berkenaan sangat dihargai usahawan dan peniaga industri kecil dan sederhana Indonesia kerana ia telah melonjakkan pendapatan mereka. Presiden Jokowi kita orangnya sangat hebat. Dia membantu rakyat dan dia juga membantu perekonomian Indonesia. Jadi dia sama. Jadi tidak membeda-bedakan sama rakyatnya. Jadi dia saling membantu. Dia banyak turun ke lapangan, melihat yang di bawah begitu. Kayak di pasar-pasar dikunjungi semua. Pak Jokowi itu sebagai Pak Presiden yang baik ya. Dia merakyat. Dia juga mau bergaul dengan rakyat-rakyat kecil gitu. Jadi masih enak dia orangnya. Waktu jadi gubernur juga waktu itu dia datang ke sini. Nah dia juga enak. Jadi dia nggak pilih pandang bulu nih siapa gitu. Kalau yang sudah kan presiden dulu, kalau dekat rakyat kecil rada kurang ya. Kalau ini saya salut dengan Pak Jokowi. Bagi Presiden Jokowi sendiri, walaupun berbaki beberapa bulan lagi sebagai ketua negara, tanggungjawab dalam memastikan apa yang dirancang direalisasikan tetap menjadi keutamaan. Tidak sekadar membaca laporan menteri dan pegawai, beliau sendiri akan turun padang bertemu dengan rakyatnya. Basic need rakyat itu kita harus tahu. Kebutuhan dasar itu apa? Pertama, pendidikan, yang kedua, kesehatan. Dan itu kita berikan lewat kartu pintar sama kartu sehat kepada rakyat. Sehingga mereka bisa ke rumah sakit tanpa bayar, bisa mendapatkan beasiswa untuk sekolah di sekolah dasar, tengah, sama di university. Bisa semuanya. Itu yang kita berikan karena memang rakyat membutuhkan itu. Antara yang terkesan di hati rakyat Indonesia, bantuan terus yang diterima dalam bentuk kad Kartu Indonesia Sehat atau Kartu Indonesia Pintar. Dua keperluan asas iaitu kesihatan dan pendidikan diterima mereka yang layak tanpa sebarang bayaran atau gratis. Kita baru tahu kebutuhan mereka apa, mereka ingin apa, itu baru tahu. Sehingga desain polisinya, desain kebijakannya menjadi benar. Kalau nggak tahu rakyat, nggak pernah dengar suara rakyat, mana bisa tahu? Ya. Hakikatnya, apa yang dilakukan Presiden Jokowi sejak menerajui Indonesia pada 2014 tidak tertumpu di Jakarta dan Kepulauan Jawa sahaja. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua turut menerima limpahan pembangunan. Ia termasuk langkah berani memindahkan pusat pentadbiran ke Nusantara di Kalimantan. Jadi, tidak mustahil jika sokongan yang diterima Presiden ke-7 Indonesia ini masih utuh walaupun akan mengakhiri perkhidmatan kelak. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Jadi kami mau ketemu dengan Pak Jokowi, kami mau berterima kasih karena sudah membangun Labuan Bajo begitu luar biasa.
Great man, the new president of Indonesia is amazing. He's an extraordinary leader, humble, approachable, with practical experience as a former. Masalah wajah kita bukan hanya masalah wajah NTT, tapi wajah Indonesia. Kita sebagai bangsa yang besar, kita lupa hal-hal seperti itu. Buat saya tidak, kita juga punya anggaran. Kalau kita nggak punya anggaran, kalau kita nggak punya duit, nggak apa-apa. Kita punya. Pemerintah ungkap alasan gelar KTT ASEAN di Labuan Bajo. Pemerintah mengungkap alasan Presiden Joko Widodo memilih Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, untuk menjadi lokasi konferensi tingkat tinggi, KTT, ASEAN ke-42 pada 9 hingga 11 Mei mendatang. Mengapa kali ini Labuan Bajo dipilih oleh Bapak Presiden juga ada alasannya?
kata Menteri Komunikasi dan Informasi RI, Johnny G. Plate, dalam konferensi pers di Hotel Jayakarta, Labuan Bajo, pada Selasa 2 Mei. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, Niwayan Giri Adnyani, kemudian menerangkan Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi super prioritas yang sedang dikembangkan pemerintah. Dengan event ini, kita berharap Indonesia, tak hanya Bali yang dimiliki, tapi masih... Dua pemimpin yang hebat di mata dunia. Kuharapkan semoga Indonesia dan Malaysia terus maju jaya. Kita ni sebagai adik-beradik, sebagai abang dan adik, janganlah kita bergaduh. Aku duk bacalah komen-komen rakyat Indonesia dekat PM kita Anwar Ibrahim. Ramai yang suka dekat PM kita. Dan dia tahu kisah PM kita ni macam mana. Satu ketika dahulu pernah difitnah, pernah dipukul, pernah dizalimi dan sebagainya. Tapi sesetengah walaun ikan seluang ni masih lagi buta mata hati, masih lagi percaya benda-benda yang fitnah macam tu. Jadi kalau korang nak kenal PM Anwar Ibrahim kita dengan lebih dekat, korang boleh tonton filem dia, Anwar The Untold Story. Bagaimana kisah hidup dia, perjuangan dia, difitnah, dizalimi, dipukul, dihumban di dalam penjara. Dan kita tengok bagaimana kasih seorang isteri yang cukup setia, yang sanggup menunggu suami yang tercinta. Jangan lupa filem ni kita kasih pecah panggung, okey? Seperti biasa Pak Jokowi selalu memberi kejutan ya untuk wartawan tadi. Jadi kami beberapa sedang membuat berita juga gitu. Terus kemudian ada kabar Pak Jokowi akan datang dan Pas Pampres mulai berjaga-jaga kan. Oh berarti betul gitu. Tadi juga saya siap-siap akhirnya live IG juga. Yeah, so earlier when President Joko Widodo came, I was very pleasantly surprised because we all did not expect it. We were all busy in work and then all of a sudden we saw the President of Indonesia. And I think we are all very happy to see him. Immediately all of us whipped out our cameras, our mobile phones, and we were all trying to record. I think some of us wanted to take a selfie with him because he was so close to us. It's not something that you usually expect from a president. Terkait dengan media center, so far so good karena semua pelayanan dan juga layanannya diberikan dari fasilitas internetnya, kemudian juga ada laptop yang diberikan untuk kita membantu mengakses informasi, sama juga disediakan makanan, ada makanan free flow setiap hari selalu diisi, dan kemarin kita juga sudah mulai diberikan media kit untuk membantu tugas kita sebagai jurnalis di sini. Saya sangat terhormat ibu-ibu semua bisa hadir di Labuan Bajo. Saya bisa merasakan bahwa ibu-ibu semua bisa senang melihat yang ada di Labuan Bajo. Dan juga Labuan Bajo ini juga merupakan pintu untuk menuju Pulau Komodo, tempat habitat binatang Komodo. Sambil menikmati di Labuan Bajo ini, saya berharap agar kita semua ibu-ibu yang hadir ini berada di garis depan, upaya mempererat hubungan antara masyarakat ASEAN bagi pemajuan perempuan di ASEAN. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video tadi, ada berbagai macam cuplikan-cuplikan video yang berhubungan dengan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan juga KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya ingin mengatakan bahwa Joko Widodo memang sangat luar biasa. Tempat yang begitu indah yang kita nikmati bersama tadi, yang kita nonton bersama tadi, terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Labuan Bajo. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Labuan Bajo memang sangat indah. Labuan Bajo memang sangat menarik. Labuan Bajo boleh dikatakan sebagai Bali kedua. Kepada para pemirsa sekalian, jika ada waktu libur
jika ada waktu senggang, saya sebagai putra NTT ingin mengajak kepada para pemirsa sekalian untuk mengunjungi Labuan Bajo. Tidak buruk dari Bali, tidak buruk dari Raja Empat. Labuan Bajo adalah Bali kedua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, hal menarik yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah di mana seorang Presiden Joko Widodo diagung-agungkan, dipuja-puji oleh orang-orang dari Malaysia. Pertanyaan saya, orang dari Malaysia sangat menyanjung Presiden Joko Widodo. Lantas kenapa kita di negara kesatuan Republik Indonesia ini masih kita temukan sebagian orang yang menghujat, yang mencaci maki dan menghina dina Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo? Sama mengajak kepada para pemirsa sekalian, mari kita berpikir waras, kita buka wawasan kita. Kita semestinya bersyukur dan berterima kasih karena kita memiliki pemimpin yang sangat merakyat, pemimpin yang begitu rendah hati, pemimpin yang begitu humble. Susah dan amat sulit kita menemukan figur sosok pemimpin seperti Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Saudara, saya berharap bahwa di suatu hari nanti kita akan menemukan sosok pemimpin seperti Bapak Presiden Joko Widodo ini. Namun saya yakin dan percaya bahwa mungkin dari 1000 orang hanya satu yang akan menyerupai beliau. Mungkin dari 1000 kepemimpinan yang akan memimpin bangsa ini, hanya satu yang akan menyerupai beliau. Beliau yang begitu merakyat, beliau yang begitu sederhana, beliau yang tidak pernah menjaga jarak dengan rakyatnya. Itulah seorang Joko Widodo. Saya sebagai rakyat jelata hanya bisa berdoa kepada Allah yang Maha Esa. Sudi kiranya Joko Widodo selalu diberi kesehatan jiwa dan raga. Joko Widodo selalu diberikan umur yang panjang. Joko Widodo selalu diberi kesempatan untuk memberikan pandangan-pandangan positif dalam mensejahterakan rakyat Indonesia ini. Terima kasih Bapak Jokowi, terima kasih atas segala pembangunan yang telah Engkau tanamkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Labuan Bajo ini. Hingga dari tanggal 9 sampai tanggal 11 Mei 2023, ada momen bersejarah yang terjadi di bangsa ini, yakni KTT ASEAN ke-42. Sekali lagi saya sebagai rakyat jelata hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih yang tak terhingga. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.